ataukah ikut dalam pertemuan itu, ataukah mendengar sendiri hasil pertemuan itu, tapi dia hanya sekedar disebut. Nah, ketika orang hanya sekedar disebut namanya, saya kira cukup banyak nama yang disebut dalam rekaman itu. Apakah juga itu semua akan dipanggil? Sehingga saya katakan bahwa ini jangan sampai pemanggilan ini justru melebar kemana-mana gitu loh. Tidak fokus pada pelanggaran etika yang diduga dilakukan oleh saudara Setia Novanto yang dilaporkan oleh saudara Sudirman Said, tapi ini sudah masuk dalam ranah hukum kan begitu, sehingga saya kira pembuktian menyangkut masalah apakah ada pelanggaran etika ya, apakah patut atau tidak patut, pantas atau tidak pantas, saya kira menurut saya bahwa sudah cukup untuk kita mengambil satu kesimpulan dari proses yang sudah dilakukan oleh MKD sampai saat ini. Terima kasih Pak Suding, selamat bersidang. Dan pemirsa, Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan telah mengkonfirmasi kehadirannya sejak Jumat pekan lalu, dipastikan akan hadir pada pukul 1 siang ini dan menggelar sidang secara terbuka. Keterangan Luhut ini diperlukan untuk mengkonfirmasi isi rekaman percakapan antara Ketua DPR Setia Novanto bersama dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Ma'ruf Syamsuddin dan juga pengusaha Rizal Khalid, di mana nama Luhut Panjaitan disebut-sebut sebanyak 66 kali. Dan saat ini persiapan juga telah dilakukan sejak pagi tadi di sekitar ruang sidang MKD. Pengamanan juga telah diperketat untuk mengamankan jalannya sidang bersama dengan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan. Demikian informasi yang dapat kami kabarkan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih. Syafati Surya mengabarkan langsung dari gedung DPR RI terkait sidang Mahkamah Kehormatan Dewan yang akan segera dilakukan Pukul 1 nanti mendengar kesaksian dari Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam. Dan pemirsa, usai jeda berikut ini kita akan menggali informasi dari Kejaksaan Agung di mana bos Freeport pada hari ini akan melakukan pemeriksaan. Tetap bersama kami di Kabar. Syamsuddin pagi tadi mendatangi gedung Kejaksaan Agung. Kedatangannya ini untuk memberikan keterangan lanjutan terkait pertemuan dirinya dengan Ketua DPR Setia Novanto dan juga pengusaha Rizal Khalid. Sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, bos Freeport Indonesia Ma'ruf Syamsuddin mendatangi gedung Jampitsus Kejaksaan Agung. Kedatangannya ini untuk memberikan keterangan lanjutan terkait dengan pertemuan dirinya dengan Ketua DPR Setia Novanto dan pengusaha Rizal Khalid. Ini merupakan kali kelima pemanggilan terhadap Ma'ruf Syamsuddin. Selain Ma'ruf, Jampitsus menjadwalkan pemanggilan kepada Sekretaris Setia Novanto dan staf dari Ma'ruf Syamsuddin. Nanti tanya sama atau bakal nanti di pertemuan dengan sestrinya Setno? Oh, saya nggak tahu itu. Ya, nanti ya kita ketemu lagi. Iya, Pak. Ya, tidak banyak komentar yang diberikan oleh Ma'ruf Syamsuddin dan kini kita akan menuju ke Kejaksaan Agung. Sudah ada reporter TV One Kristi Dewi yang akan melaporkan terkait pemeriksaan Ma'ruf Syamsuddin. Kristi, bagaimana pemeriksaan Ma'ruf Syamsuddin hingga saat ini? Apakah masih berlangsung? Ya, Alfred, memang pemeriksaan terhadap atau pemanggilan terkait dengan permintaan dimintai keterangannya terkait dengan pertemuan dirinya dan juga Ketua DPR Setia Novanto dan pengusaha Rizal Khalid masih berlangsung di dalam gedung Jampitsus. Kami belum mendapatkan keterangan lanjutan terkait dengan hasil pertemuan antara pihak penyidik Jampitsus ini dan juga Ma'ruf Syamsuddin. Memang hari ini dari pihak penyidik Kejaksaan Agung Republik Indonesia menjadwalkan pemanggilan terhadap beberapa nama terkait dengan pertemuan yang dilakukan antara Ketua DPR Setia Novanto, Ma'ruf Syamsuddin dan juga pengusaha Rizal Khalid, di mana yaitu Ma'ruf Syamsuddin sendiri, kemudian Deputi 1 staf kepresidenan yaitu Darmawan Prasojo, di mana dirinya merupakan salah satu nama yang disebut-sebutkan dalam rekaman yang dilakukan oleh Ma'ruf Syamsuddin pada pertemuan antara Ma'ruf Syamsuddin, Setia Novanto dan juga Rizal Khalid. Selain dari Darmawan, ada juga yaitu sekretaris pribadi dari Setia Novanto sendiri, yaitu Dina, yang akan dimintai keterangan terkait dengan pertemuan tersebut. Dina disebut-sebut mengetahui pertemuan kedua antara Setia Novanto dan juga Ma'ruf Syamsuddin di Hotel Ritz-Carlton pada beberapa waktu yang lalu.
di mana kami belum melihat kedatangan dari Darmawan maupun Dina ke gedung Kejaksaan Agung ini. Namun yang sudah datang yaitu pada pukul 9.30 tadi, yaitu Ma'ruf Syamsuddin sendiri. Dari pihak Kejaksaan Agung sendiri juga belum menetapkan kasus ini ke tingkat yang lebih besar, yaitu ke tingkat penyidikan. Saat ini masih di tingkat penyelidikan saja. Namun dari pihak Kejaksaan Agung menduga adanya permufakatan jahat, percobaan korupsi, dugaan antara pertemuan antara Setia Novanto, Ma'ruf Syamsuddin dan juga Rizal Khalid. Sementara itu perkembangan terkini dari gedung Kejaksaan Agung. Jika nantinya ada perkembangan terbaru akan kami kabarkan kepada Anda. Alfat. Kristi, mungkin Anda sempat berbincang dengan pihak Kejaksaan Agung di sana. Ini sudah pemanggilan kesekian kalinya terhadap Ma'ruf Syamsuddin. Apalagi yang akan mereka kejar dalam pemanggilan kali ini? Alfat, hari ini memang juga ada rencana pemanggilan terhadap Rizal Khalid yang merupakan salah satu orang yang ada dalam pertemuan tersebut. Namun hingga saat ini dari pihak Kejaksaan sendiri belum mengetahui pasti di mana keberadaan dari Rizal Khalid, sehingga kemungkinan kedatangan dari Rizal Khalid sendiri pun ke Kejaksaan Agung ini belum pasti. Baik, terima kasih Kristi Dewi mengabarkan langsung dari gedung Jampitsus Kejaksaan Agung di Jakarta. Ya. Kita beralih ke kabar lain ya. Ini live, maksud kami ini kabar berikutnya dari Aceh Riau, di mana ratusan sekolah di Aceh Barat harus diliburkan akibat banjir yang masih melanda 12 kecamatan di kabupaten ini. Sementara itu pemirsa, sejumlah warga di Kabupaten Kampar Riau juga terpaksa mengungsi ke tempat aman setelah tempat tinggal mereka juga terendam banjir. Sejumlah warga desa Pulau Rambai, Kecamatan Kampar Riau, Kabupaten Kampar Riau harus mengungsi ke daratan yang lebih tinggi menggunakan perahu kayu setelah banjir merendam desa mereka. Kini ratusan rumah yang berada di dataran rendah terendam banjir setelah hujan deras mengguyur kawasan ini dan membuat air sungai Kampar meluap. Menurut warga, tempat tinggal mereka kerap terjadi banjir pada saat musim hujan. Kondisi ini semakin diperparah dengan semakin dangkalnya sungai Kampar yang membuat air tak bisa tertampung dan meluap ke permukiman warga. Warga berharap pemerintah Kabupaten Kampar segera melakukan pengerukan dasar sungai sehingga banjir yang kerap terjadi di setiap penghujung tahun bisa diantisipasi. Sementara itu banjir juga masih melanda 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Aceh. Akibatnya ratusan sekolah yang tersebar di 12 kecamatan terpaksa diliburkan. Di Kecamatan Johan Pahlawan, setidaknya 6 sekolah sudah tak bisa digunakan untuk belajar dikarenakan ketinggian air mencapai 1 meter. Sekolah Johan Pahlawan ada lebih kurang 6 sekolah SD dan SMP. Ini sudah terendam air juga. Selain merendam permukiman warga dan sejumlah fasilitas publik, banjir juga menyebabkan akses transportasi lumpuh. Pihak BMKG Melaboh meminta warga yang berada di wilayah Aceh Barat tetap waspada, mengingat curah hujan masih sangat tinggi untuk 2 hari ke depan. Dari Kampar, Riau, dan Aceh Barat Aceh, tim TV One mengabarkan. Pengosongan 300 bangunan liar yang berdiri di atas tanah negara, Jalan Angkasa Kemayoran, Jakarta Pusat berlangsung ricuh. Para pemilik bangunan mengamuk dan melempari petugas dengan batu dan air cabai. Bentrokan antara warga dan petugas pecah saat proses pengosongan bangunan liar di Kemayoran, Jakarta Pusat. Para penghuni bangunan liar yang pekerjaan sehari-harinya merupakan pedagang kaki lima menghadang petugas dengan melempari batu dan air cabai. Aparat kepolisian yang datang langsung membuang tembakan gas air mata, massa pun bubar. Mereka menolak bangunan yang mereka tempati dibongkar petugas dengan alasan tak ada pemberitahuan. Biasa protes kalau orang disingkirin protes biasa gitu, itu kan lumrah kan. Orang maling aja kalau pencuri kalau udah ditangkap polisi juga pasti
ngaku bukan maling kan gitu. Berapa luas tanahnya Bang semuanya? Luas tanah 2,7. 2.700. Ini akan dibuat apa Bang? Ini ya sesuai peruntukannya. Buat apa Bang? Peruntukannya nanti ada bangunan untuk disewakan. Oh gitu. Seperti rumah